Cik, cik. Shalom saudaraku semuanya, shalom. Shalom. Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Belum kedengeran, sekali lagi dong. Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Amin. Boleh dong beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari, sebelumnya saya pimpin di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Menyerahkan segenap hidup kami Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kami Tuhan, semuanya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau yang tahu Tuhan, segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, setiap perkara yang boleh kami lalui Tuhan, setiap keadaan dan setiap pergumulan Tuhan, kami yang telah kami alami, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan selalu tahu Tuhan, dan semua Tuhan ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap hari siapkan hati kami Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah.
kesetiaan-Mu kepada kami Tuhan, atas penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, atas topangan hidup kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Immanuel, Immanuel, Tuhan Kau beserta dengan kami Tuhan. Tak perlu kami khawatir dan takut atas kehidupan ini Tuhan, karena ada Engkau beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di dalam-Mu kami boleh bertahan Tuhan, dalam menghadapi gelora badai Tuhan Yesus, dalam menghadapi apapun Tuhan di luar sana Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Boleh dong sekali lagi lebih keras lagi sorak-sorainya bagi Tuhan. Mana jemaat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kalau tepuk tangan yang meriah saudaraku. Udah pada sarapan belum sih? Udah ya, jam segini mah udah ya. Masa ada yang belum ya? Kalau yang belum mah saya saudaraku. Haleluya, haleluya. Bercanda saudaraku. Mari sebentar saya minta saudara untuk boleh memberikan salam depan belakang kiri kanan. Mari berikan senyum yang terbaik. Dengan kita memberikan senyuman, kita menyebarkan sukacita, amin. Amin. Apalagi sukacita dari atas, saudaraku. Sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang datangnya dari sorga, amin. Mari kita mau naikkan penyembahan kita. Haleluya. Sukacitamu Tuhan mendatangkan kekuatan bagi kami. Mendatangkan kekuatan bagi jiwa. Sama-sama jemaat Tuhan, katakan. Inilah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Sama-sama angkat tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Oh gereja Tuhan. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Hey. Amin. Kita terima sukacita surga, amin. Sama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan. taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali katakan.
surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari bersorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Di dalam Tuhan takkan patah semangat kita. Amin. Sebab dialah sumber kekuatan kita. Tuhan Amin. kita lah Tuhan yang dahsyat. Mari yang berjalan bersama Dia. Sungguh indah saudaraku hidup bersama Tuhan. Amin. Mari kita mau bersorak lebih lagi bagi Tuhan. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat Yang berlimpah. Oh alangkah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa. Mari gereja Tuhan katakan Yesusku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa Untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, Tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari gereja Tuhan. Yesusku. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan kau yang terhebat. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Yesusku Haleluya. dahsyat. Yesusku luar biasa. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita begitu dahsyat, begitu luar biasa. Maka umatnya harus bersorak-sorai bagi Dia. Amin. Dialah Allah kita yang besar, yang layak dipuji. Siapapun, dimanapun, makhluk hidup semuanya memuji Tuhan. Amin. Amin. Seisi bumi ini memuji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terimalah Tuhan penyembahan kami ini Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, memuji-Mu dengan kagum dan hormat Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap jiwa kami Tuhan Yesus. Mengangkat pujian ini Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan, atas seluruh bumi. ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku
Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu, Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus. Yesus kekuatanku. Tuhan di gereja Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku harumkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. hanya Kau. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hanya Yesus. Kau Yesus yang selalu membuat Kami terpesona. terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku harumkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku harumkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku harumkan. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami berseru Yesus, Yesus. Puji dan hormat dan syukur hanya bagi kemuliaan-Mu. Biar semua isi bumi menyembah-Mu. Haleluya. Biar setiap kami Tuhan menaklukkan diri kami Tuhan Yesus, merendahkan hati kami Tuhan. Puji-Mu Yesus. Menyerahkan diri kami hanya bagi Haleluya. Haleluya. Biar setiap mulut boleh mengaku Tuhan. Biar setiap lutut boleh bertelut Tuhan. Hanya Engkaulah Raja kami Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah pemimpin kami Tuhan. Hanya Engkaulah terang kami Tuhan. Dan setiap jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah Allah kami yang besar Tuhan. Yang ajaib, yang termulia Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah jawaban Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami mau menaklukkan diri kami Tuhan akan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan pada siang hari Tuhan, kami ingin dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu yang taat dan setia Tuhan Yesus. Yang mau menerima Tuhan setiap firman-Mu Tuhan yang datang kepada kami Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan yang taat Tuhan. Jadikan hati ini Tuhan hati yang lembut Tuhan. Jadikan hati ini Tuhan hati yang gembur Tuhan. Yang dimana Engkau taburkan benih Tuhan. Makan bertumbuh dan bertumbuh Tuhan berkali-kali lipat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga kami percaya Tuhan Engkau yang terus memelihara hidup kami dengan sempurna Tuhan. Kau selalu cukupkan dan memberkati kami Tuhan. Bila kiranya Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bagi pengelola Tuhan. Persembahan ini Tuhan akan dipakai dengan penuh hikmat Tuhan. Penuh dengan pimpinan roh-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Silakan duduk saudaraku, sebentar saya minta tim kolektan untuk mempersiapkan diri karena kita ingin memberikan persembahan kolektan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Shalom, selamat pagi semua. Ada sukacita, amin. Haleluya, kita orang-orang yang dikasihi Tuhan ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, inilah kami rindu Tuhan, semakin Kau ubahkan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Mengalami sungguh-sungguh nilai-nilai kerajaan-Mu terjadi, dihidupi oleh hidup kami. Tuhan berbicaralah dan biarlah kami semua punya hati yang siap, hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang mau belajar dan mau diubahkan. Berbicaralah ya Tuhan, berikan pencerahan sehingga kami semakin diubah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita melanjutkan membicarakan tentang keluarga. Hari ini kita bicara tentang peran-peran dari anggota-anggota keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, lalu mungkin ada mertua, ada mama papa, ada ipar, ya kan? Ada ponakan, ada cucu dan sebagainya di keluarga besar. Kalau
kita tidak mengerti bagian kita masing-masing dan tidak mengerti nilai-nilai kerajaan sorga tentang keluarga, biasanya sebagai manusia yang alami ini punya ego masing-masing, biasanya jadi ribut, jadi bertengkar, ya. Ada masalah yang tidak terselesaikan bertahun-tahun. Ya, karena kalau kita mengerti nilai-nilai kerajaan sorga tentang keluarga, seharusnya saudara, walaupun ada masalah, tidak terlalu lama untuk bisa diselesaikan. Apalagi kalau kita sudah mengalami pengubahan-pengubahan Tuhan atas manusia yang lama ini, ya. Dan inilah, disinilah tantangan dari hidup kita. Semoga kita boleh mendapatkan dari firman ini apa kelemahan kita, apa bagian kita yang harus kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan ubahkan saya, Tuhan ubahkan saya. Ya, itu perlu saudara ya, sehingga kita berubah di dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, dan keluarga kita mendapat kemenangan, betul-betul menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, tentu semua kita rindu, amin. Ya, karena menyedihkan saudara, kalau kita orang Kristen setiap minggu kita ibadah, tapi persoalan yang muncul nggak selesai-selesai. Ya, itu menjadi satu pertanyaan, loh ngerti nggak sih nilai-nilai kerajaan sorga tentang keluarga? Tahu nggak sih lalu kenapa? Ya, persoalan yang kecil jadi besar, yang besar bertambah besar. Seharusnya persoalan yang besar menjadi kecil, yang kecil hilang. Amin. Maka ini menjadi tantangan kita, apakah kita betul-betul sudah dewasa belum dalam Tuhan? Kalau sudah dewasa seharusnya persoalan lebih mudah diselesaikan. Kita hidupnya tidak terus-menerus diisi dengan persoalan demi persoalan, pertengkaran demi pertengkaran, konflik demi konflik. Tapi kita menyiapkan hidup kita untuk berkata, Tuhan kami siap, apa yang Engkau mau untuk kami lakukan bersama, supaya kami jadi terang, supaya kami jadi garam, hidup kami jadi saksi, memberkati Engkau dan memberkati kerajaan sorga. Amin. Tapi kalau hidup keluarga kita terus penuh dengan konflik, kapan waktunya kita bisa memberi hidup kita untuk Tuhan pakai? Ya. Baik, mari saudaraku, kita akan mulai dengan bagian yang pertama. Kita masuk kepada peran para suami, saudara, ya. Karena suami ini menjadi seorang yang ditetapkan Allah, menjadi seorang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi wakilnya, ya, wakil kekuasaan Tuhan di dalam rumah tangga. Tuhan wakilkan itu kepada suami, karena setiap istri kepalanya adalah suami, dan suami kepalanya adalah Kristus. Maka Kristus begitu dekat seharusnya dengan suami-suami. Bagaimana suami membangun kedekatan dengan Tuhan itu jadi penting. Suami harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu pasti. Kalau suami-suami tidak punya persekutuan yang pribadi dengan Tuhan, bagaimana dia mengerti kehendak Tuhan atas keluarganya? Bagaimana dia tahu visi Tuhan atas keluarganya? Karena saudara, di dalam kerajaan sorga apapun itu ada tujuan Tuhan. Di dalam kerajaan sorga termasuk keluarga-keluarga kita, itu Tuhan punya tujuan, Tuhan punya visi, Tuhan memberikannya itu kepada keluarga kita. Bagaimana kita bisa menjalankan kalau visinya aja kita nggak ngerti? Kita perlu belajar dari seorang suami yang luar biasa, mengerti visi Tuhan, dan dia mengajak seluruh keluarganya untuk berjalan bersama sesuai dengan tujuan Tuhan. Ya, contoh terbaik kita belajar kepada Abraham. Tuhan berkata, Abraham, bawalah segenap keluargamu, pergi ke tempat yang aku sediakan bagi engkau, satu tanah perjanjian bagimu, bagi keluargamu. Abraham menerima itu. Dia bisa mengerti, oh
Tuhan yang suruh aku untuk aku pergi. Lalu apa responnya? Baik Tuhan, kalau Engkau yang berbicara kepadaku, aku menurutinya. Maka kita mengenal dari kisah hidup Abraham, ya, sepanjang umur hidupnya ada beberapa hal yang Tuhan bicara dan dia dapat mengertinya. Saudara, bapak-bapak, engkau adalah imam, engkau adalah wakil dari otoritas Tuhan di dalam rumah tangga. Maka kita perlu punya hubungan yang tepat dengan Tuhan, ya, sehingga kita mengerti apa visi Tuhan. Abraham melakukannya, walaupun Abraham bukan pribadi sempurna, tidak ada seorang suami pun yang sempurna, termasuk Abraham. Tetapi di dalam ketidaksempurnaannya, di dalam kesalahannya, dia tetap mengerti ada visi Tuhan. Tuhan janji keturunanmu bagaikan pasir di lautan, bagaikan bintang-bintang di langit. Lihatlah itu, sebanyak itulah keturunanmu. Ya, kita tahu ada dua hal yang salah yang Abraham lakukan. Pertama, dia bohong tentang istrinya ketika ketemu seorang raja kafir. Dia takut dibunuh, dia takut ditangkap, sehingga dia bilang itu bukan istri, itu adiknya. Itu kesalahan yang pertama. Tapi Tuhan tolong di sana, sehingga raja itu tidak menodai istrinya. Raja itu dikasih tahu Tuhan, ya, lewat peristiwa itu pasti itu istrinya si Abraham itu bukan adiknya itu. Akhirnya terbongkar kebohongannya dan raja ini bilang, kenapa kamu harus berbohong? Ya, karena Abraham takut. Yang kedua, dia salah karena dia dengar perkataan istri. Nah, ini seorang istri di tengah kekalutan Abraham menantikan janji Tuhan. Istri ini menunjukkan dia seorang istri yang memberi masukan bukan oleh apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Itu rekaannya saja, itu kepintarannya sebagai manusia. Kasih yang salah kepada suami sehingga suami jatuh di dalam dosa. Dua hal itu yang salah dari hidup Abraham, ya, sekilas kita lihat. Tetapi Abraham sampai dengan akhir hidupnya sudah menjadi pelaku atas visi Tuhan. Tentu Tuhan sangat melimpahkan kasih karunia-Nya, ya, sehingga Abraham terus dituntun. Maka jadilah dia bapak segala bangsa. Amin, saudara-saudara. Maka kita pun disebut anak-anak Abraham. Orang-orang Israel pun senang disebut anak-anak Abraham. Nama Abraham, nama yang ditulis dalam Alkitab sebagai tokoh iman. Inilah contoh yang baik, saudara-saudara, para pria. Engkau harus tahu apa visi Tuhan di dalam keluarga. Karena keluarga sejak semula, sejak awalnya itu merupakan inisiatif Tuhan. Kalau engkau berkeluarga, mungkin kita secara manusia, ya, kenapa menikah? Ya karena saya udah gede, saya udah bisa cari duit, udah ada lagi, ya, calon istri yang mau sama saya. Ya, terus kenapa saya nggak menikah? Ya kadang-kadang kita manusia pendek banget cara berpikirnya. Mungkin sama aja, ya, dengan orang-orang yang di luar sana melihat pernikahan sebagaimana mereka melihat pernikahan. Walaupun Tuhan itu punya tujuan yang jauh lebih dalam, jauh lebih panjang dari kenapa kita menikah. Nah, sejauh ini apalagi kalau kita sudah lewati pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, sudahkah kita mengerti kenapa Tuhan izinkan engkau menikah? Tuhan izinkan engkau punya anak. Apa tujuannya? Sudahkah engkau menangkapnya? Karena setiap keluarga di dalam Tuhan, Tuhan akan membawa supaya sesuai dengan visi kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Apa maksud Tuhan terhadap kerajaan Allah? Maka di dalamnya pasti ada visi-visi untuk setiap keluarga Kristen. Yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda. Tapi kita perlu menangkap itu, saudara. Ada satu kisah betul-betul nyata. Saya dengar ini dari kesaksian seorang hamba Tuhan. Kejadiannya adalah mereka warga negara India, jadi lahir di India, lalu sudah melanglang buana
sampai kemudian menikah dan tinggal di Australia. Sudah memiliki 2 orang anak. Satu kali si pria, si suami mendapatkan visi dari Tuhan. Tuhan minta dia kembali ke India untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa. Dia mendapatkan visi itu 3 kali. 3 kali dia dapat itu. Tuhan bicara seperti itu. Engkau bawa keluargamu ke India. Aku akan pakai engkau di sana. 3 kali dia dengar. Lalu kemudian dia mengumpulkan kekuatan untuk bicara kepada istrinya. Dan ketika dia bicara kepada istrinya, yang pertama istrinya marah-marah. Tidak bisa, saya paling tidak mau kembali ke India. Yang kedua dia bilang lagi sama istrinya, dan istrinya bilang, sampai aku mati, aku tidak mau kembali ke India. Bingung. Yang ketiga kali dia dapat yang sama, dia menyatakan kepada istrinya, lalu istrinya bilang, kamu langkahi dulu mayat saya sebelum kamu ke India. Dan enggak tahu berapa lama kemudian berselang, saudaraku. Tragis memang, keluarga ini mati di dalam kecelakaan. Semuanya mati. Ini bukan buat nakut-nakutin. Tetapi saudara, kita harus mengerti ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita disebut sebagai warga kerajaan sorga, kita anak-anak kerajaan sorga, maka ada visi Tuhan di dalam setiap keluarga. Amin. Mungkin yang satu dengan yang lain beda visinya. Mungkin ada yang Tuhan mau bawa untuk memberkati ladang bisnis. Mungkin ada yang Tuhan bawa untuk memberkati bidang pendidikan. Mungkin ada yang di bidang mana, ada yang di gereja, ada yang di mana lagi. Enggak masalah. Yang penting saudaraku, satu keluarga demi satu keluarga ada rencana Tuhan, ada visi Tuhan di sana. Tangkaplah itu. Terimalah itu dengan iman. Tentu dalam hal ini memang suami dan istri harus sepakat. Nanti kita masuk lebih jauh. Lalu apalagi saudaraku peran dari suami ya. Sebagai imam, tentu dia mewakili keluarga untuk berkontak kepada Tuhan. Imam-imam itulah yang praise, worship, berdoa, termasuk bersyafaat. Maka suami-suami yang ada di tempat ini, apakah engkau suka bersyafaat bagi istri, bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu? Perlu. Karena itu tugas imam, membawa masalah yang ada pada keluarganya kepada Tuhan. Ya. Tapi juga saudaraku, tidak sekedar sebagai imam, ya. Tetapi tadi sebagai wakil otoritas Allah, apa yang Allah mau terjadi pada keluarga, termasuk apa yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan ini, hendaklah seorang ayah itu, saudaraku, memberikannya kepada keluarganya. Bukan sebagai kepala, di situ dikatakan bukan didasarkan kepada superioritas. Wih, gue kepala nih, nurutnya semua ya, mesti ikut ya semua ya. Bukan gitu sih gayanya. Ya. Tapi bagaimana tanggung jawab dan membawa pelayanan sebagai cerminan Yesus Kristus. Kristuslah kepala dari bapak-bapak. Jadi kalau mau menjalankan tugas sebagai bapak, sebagai papa, sebagai suami, ingatlah aku harus jadi cermin Kristus. Karena kepalaku Kristus. Jadi bapak-bapak, semakin lama Tuhan mau ubahkan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Yang hidupnya itu untuk melayani. Jadi bapak bukan jadi bos. Jadi bapak melayani. Seperti Yesus, dia raja tapi dia tidak menjadi bos. Dia raja tapi dia menjadi hamba. Dia mau melayani. Ada bapak-bapak itu takut kehilangan wibawa kalau cuci piring di rumah, ada? Enggak ya? Cuci piring di rumah enggak hilang wibawa toh?
bersihin popok bayi tuh nggak hilang wibawa loh. Karena yang nggak ngerti, masa gue suami cuciin popok, enggak. Ya, kita menyadari kita sebagai para pria ya, dengan kasih agape melayani, dengan rendah hati dan berkorban. Itulah Yesus, itulah bapak-bapak di dalam rumah tangga sehari-hari. Amin, bapak-bapak. Lembut tapi tegas, bukan kasar. Ya. Gak usah bicara keras-keras, harus dengan suara yang keras supaya kesannya wibawa. Enggak lah, enggak perlu begitu. Ya, ngomongnya lembut-lembut aja, tapi ada ketegasan. Jangan kitanya pelin-pelan. Kemarin kita bilang A, hari ini udah jadi B, besok udah jadi C. Ya, itu pelin-pelan. Kita bapak-bapak enggak begitu ya. Boleh menyatakannya dengan lembut tetapi tegas, bukan kasar. Jangan main tangan. Jangan mukul, memang engkau lebih kuat. Istri-istri juga tahu laki-laki tenaganya lebih kuat, tapi bukannya untuk mukul. Ya. Amin. Enggak, saya emang enggak pernah mukul, cuman kalau lagi jengkel banting-banting barang. Laku barang yang dibanting-banting, salah sasaran. Oh enggak juga, saya enggak gitu, saya mah cuma mulutnya doang, hatinya baik. Ada orang hatinya baik ngomongnya kasar? Enggak ya. Kalau orang ngomongnya kasar, hatinya berarti hatinya baik, hatinya kasar. Kalau orang hatinya baik ngomongnya baiklah. Amin. Berarti kalau kita masih ada sifat-sifat seperti ini ya kita nggak usah berkeras, nggak usah, bertobat aja. Iya Tuhan, itu saya masih seperti itu. Ya, jadi patokannya saudara, mau jadi laki-laki yang hebat, mau jadi pria yang luar biasa, jadilah cerminnya Kristus Yesus. Itulah kepalamu. Kalau kepalanya Yesus, ya badannya harusnya badan Yesus dong ya. Ya kan? Baru cocok. Suami melayani keluarga dengan mengusahakan kesejahteraan mereka. Dengan cara apa? Melindungi. Ya, suami-suami ya, lindungi istri. Istri-istri sekarang banyak sih yang bisa naik motor sendiri, bisa bawa mobil sendiri, tapi ya kalau ada suami, tentu suami pengen ya melindungi istrinya, benar nggak? Amin. Ya, jangan kalau jalan istri jalan sendiri, lu jalan duluan sono, gue di belakang. Enggak ya, amin. Amin. Yang amin kebanyakan suara cewek. Amin. Ya, lindungilah istri anak. Ya, menyediakan, tentu ini nanti istrimu turut membantu, membimbing rohani, saudara penting, membimbing rohani pikiran, membimbing anak-anak dalam diskusi-diskusi, saudara ya. Kalau papa-papa nggak mau kasih waktu buat anak-anak diskusi, nanti anak-anak diskusinya masih apa? Mereka juga butuh figur bapak. Kalau bapaknya tidak mau melakukan, nanti mereka cari di luar. Kalau dapat yang benar, kalau enggak, untuk mengisi pikiran dengan pikiran yang benar, untuk mengisi perasaan mereka dengan perasaan yang sehat, untuk memberikan masukan supaya mereka juga jaga fisiknya sehat, rohnya, pikirannya, emosinya, fisiknya sehat dalam hidup sehari-hari. Kita belajar dari Ayub. Ayub contoh sebagai pribadi, dia pribadi yang luar biasa. Kalau saudara baca di Ayub, dia seorang yang saleh, seorang yang selalu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi secara pribadi saudara, Ayub ini saleh gitu. Tiap hari dia punya waktu datang sama Tuhan. Termasuk dia itu mendoakan anak-anaknya. Dia bikin korban penghapus dosa buat anak-anaknya.
Jadi kalau sebagai pribadi bagus ya. Tapi untuk perannya sebagai ayah, oke, dia jadi imam ya. Tetapi saudaraku, kalau kita baca di bagian lain kisah Ayub, kita tahu bahwa anak-anaknya itu dalam hidupnya sehari-hari bagaimana? Mereka apakah anak-anak yang rohani atau tidak? Apa yang mereka lakukan setiap hari? Berfoya-foya. Foya-foya itu pesta-pesta terus itu. Kesenangan duniawi terus itu, makan, minum, pesta pora. Anak-anaknya begitu. Si Ayub tiap hari mempersembahkan korban, Tuhan. Hapuslah dosa anak-anakku. Di satu sisi sebagai pribadi dia baik, dia bagus. Tetapi sebagai ayah, saudaraku, ini muncul satu pertanyaan. Kenapa ayah yang saleh ke-10 anaknya setiap hari pesta pora? Apa yang tidak dilakukan dia sebagai ayah? Sehingga anak kan udah keburu gede, saudaraku ya. Dari kecil tidak dididik hari ke hari berkelanjutan di dalam hidup takut akan Tuhan. Tahu bagaimana menjadi anak Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya kalau udah keburu gede ya gitu. 10-10-nya pesta pora terus. Berarti saudaraku, Ayub ada bagian yang dia tidak lakukan dengan baik. Dia tidak melakukan bagian ini, membimbing rohani, pikiran, emosi anak-anaknya dengan benar. Entah kenapa, apakah karena dia sibuk cari uang? Karena Ayub itu terkenal amat kaya. Anak-anaknya hanya tahu memakai kekayaan. Jadi saya mau ingetin bapak-bapak, engkau cari duit bagus. Memang itu bukti engkau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi firman mengingatkan kita semua, jangan lupa engkau adalah pendidik bagi anak-anakmu. Mendidik mereka, mengisi pikiran dengan yang benar, mengisi perasaan dengan benar. Apa sih senang itu? Kapan sih kamu senang? Ya anak-anak ini jadinya senang ketika pesta pora. Kapan kamu senang pesta pora? Ya udah terus saja pesta pora. Kenapa bisa begitu 10-10-nya? Apakah enggak pernah diajarin? Apa itu yang namanya kesenangan? Apa itu yang namanya perasaan kita puas? Kapan kita puas? Kapan kita senang? Disitulah saudaraku, saya kira Ayub kehilangan perannya sebagai ayah. Sehingga akhirnya kalau udah tua ya udah susah ngomong sama anak-anak. Anak-anaknya apalagi udah pada pinter-pinter, udah pada punya duit, udah susah dikasih tahu. Jadi yang Ayub lakukan hanyalah minta ampun kepada Tuhan setiap hari. Maka akhirnya apa yang terjadi? Tuhan izinkan rumahnya terbakar dan ke-10 anaknya mati semua. Wah, itu tragis banget itu. Kita, jangan kejadian lah ya. Satu anak mati aja, waduh, udah sedihnya luar biasa. Ini 10-10-nya mati, saudara. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya Ayub belajar benar. Gak cukup salehmu pribadi Ayub. Gak cukup engkau sudah kaya raya menyediakan segala sesuatu buat anak-anakmu. Ada yang belum kamu lakukan. Sehingga ketika semua mati, lalu Ayubnya sakit, saudaraku ya, sekujur tubuhnya itu kan bernanah begitu saudaraku. Istrinya, apa yang istrinya lakukan? Sungguh-sungguh menjadi contoh, bukan seorang pribadi istri yang baik, bukan istri yang penolong waktu itu. Begitu susahnya Ayub, menderitanya Ayub, bukan istri yang menghibur, ya, yang ada istri yang apa saudaraku? Mengintimidasi, memarahi, kutuk aja Tuhanmu itu. Wah, jelek sekali nih istri.
Ya ini ntar sebagian istri juga harus bertobat ketika suami kita tertimpa bencana yang begitu besar. Apa seharusnya yang istri lakukan buat suami? Maka saudaraku betul-betul terpuruk waktu itu Ayub. Tapi saya percaya dia belajar banyak di dalam pil pahit yang harus dia telan itu. Ya Tuhan kita Tuhan yang maha penuh kasih saudara. Ya, gak ada yang terlambat di mata Tuhan. Sekalipun keluarga Ayub sudah porak-poranda, mungkin keluarga kita hari-hari ini juga mengalami masalah yang sulit buat kita. Tapi Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Selama pintu anugerah masih terbuka ya, Tuhan beri kesempatan buat keluarga Ayub dan buat keluarga kita juga hari-hari ini. Jika ada masalah, belum ada yang terlambat. Amin. Ada kesempatan kemudian Tuhan pulihkan, Ayub disembuhkan karena dia juga minta ampun ya atas segala sesuatu kelalaiannya di dalam hidupnya, termasuk ketika dia kurang mendidik anak-anak di dalam hal-hal yang benar. Dia lupakan itu semua hanya untuk cari uang. Lalu saudaraku apa yang terjadi? Tuhan kasih lagi anak-anak, 10 anak lahir lagi. Ya. Yang lalu ketika 10-10-nya mati kita gak pernah tahu siapa itu mereka, benar gak? Identitasnya gak pernah dicantumkan, nama-nama anaknya aja gak pernah ada. Padahal Ayub orang hebat. Kenapa ya anak-anaknya namanya gak pernah ditulis dalam Alkitab? Kita gak pernah tahu siapa nama-nama mereka. Ya, ini mencontohkan bahwa anak-anak mereka tidak berbagian. Kalau hari ini tidak berbagian di dalam kerajaan Allah. Gak ada sesuatu yang baik yang mereka lakukan buat Tuhan. Atau demi Tuhan. Atau oleh tujuan-tujuan Tuhan, gak ada. Maka gak ada artinya, maka gak perlu diingat-ingat, maka gak ada namanya. Tapi kemudian ketika Tuhan pulihkan Ayub, Tuhan kasih lagi anak-anak, setidak-tidaknya ada 3 nama dari anak-anak Ayub yang kemudian kita tahu namanya. Ya, 3 anak perempuan yang namanya dicatat, Yemima, Kesia, dan Karen Habuk. Saya agak bertanya juga sih, kenapa ya anak yang lelakinya juga tetap nggak dicatat? Apakah artinya yang 3 ini menjadi, ya kalau lihat dari asal nama mereka, memang artinya jadi bagus ketiga anak perempuan ini. Ada sesuatu yang baik yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang 7 yang laki-laki tetap nggak dicatat saudara. Apakah artinya mereka juga tidak melakukan apa-apa bagi pekerjaan Tuhan? Mungkin juga tidak punya hati untuk mengerti apa hati Tuhan bagi hidup mereka. Maka ya hilang lenyap, tidak ada bekasnya. Saudara, betapa pentingnya seorang suami membangun keluarganya, mengikuti pola-pola Allah. Janganlah jadi suami, ya semau gue lah, keluarga-keluarga gue ribet amat sih. Kalau kita masih ngomong begitu, kita tetap gak ngerti apa artinya keluarga di dalam kerajaan sorga. Apa artinya? Kita mau jadi apa? Untuk apa? Semoga hari ini kita semua mengerti, jadi kita mau ikuti Tuhan, kau maunya apa sih sebetulnya? Kalau engkau yang berinisiatif untuk terjadinya keluarga demi keluarga, keluarga demi keluarga, apa mau Tuhan? Supaya kami melakukannya. Kami menjadi bagian dari orang-orang yang memberkati, yang diberkati. Ya. Semua itu saudaraku Tuhan mau lakukan. Ya, contoh Cornelius, seorang Itali ya, bukan orang Yahudi. Seorang Itali, tapi dia seorang yang takut akan Tuhan dan cari Tuhan. Akhirnya dia menemukan Yesus Kristus menjadi Tuhannya. Dia pun menerima karunia Roh Kudus lewat pelayanan Petrus. Akhirnya Cornelius dan keluarga menjadi bagian dari keluarga Allah. Menjadi orang-orang yang tercatat namanya. Sekalipun dia bukanlah seperti anak-anak Ayub. Dia orang luar, tetapi mengerti kehendak Allah dan mau mentaatinya. Sehingga Cornelius dicatat namanya.
Nah saudara, apakah kita, keluarga-keluarga yang rindu melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Sehingga mulailah dari suami-suami seharusnya. Tetapi jika sudah ada istri, suami istri, carilah kehendak Tuhan. Tuhan mau apa dalam keluargamu? Supaya keluargamu menjadi seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Maka sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, bagian istri. Peran istri. Istri adalah penolong yang sepadan. Amin. Amin istri. Benar sepadan apa enggak? Perasaan saya lebih dah dari suami saya. Waduh, sombong banget nih istri kalau ada yang kayak gini ya. Maka jadi istri, ya percayalah Tuhan taruh kita tuh sepadan. Kita enggak lebih, kita enggak kurang juga. Sepadan. Amin. Istri juga enggak boleh minder sama suami, betul? Betul? Ada istri yang minder sama suami? Jangan ya. Jangan juga jadi istri yang merasa lebih dari suami. Enggak. Begitu juga suami ya. Kalau kedudukan sih di hadapan Tuhan, istri dan suami kedudukannya sama. Suami tidak lebih dari istri dalam hal kedudukan. Suami dan istri setara di hadapan Tuhan. Yang membedakan fungsinya saja. Suami berfungsi sebagai kepala, istri sebagai penolong. Ya, amin, saudara-saudara. Nanti ada yang bilang lagi, ya namanya penolong berarti dia lebih dong. Enggak juga. Jadi istri adalah penolong yang sepadan dan pemegang hikmat dalam pengaturan keluarga sehari-hari. Begini saudaraku ya, kalau istri itu apalagi di bagian kedua tuh ada Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Itulah yang dilakukan oleh istri setiap hari. Pekerjaan rumah tangga, membagi pekerjaan, sudah menyiapkan makanan, lalu dia pun punya bisnis nih ya. Kalau di Amsal saudara perhatikan, khususnya istri-istri harus baca, harus ngerti. Itulah yang Tuhan mau yang ada pada istri yang disebut lebih dari permata. Istri yang cakap, siapakah yang memilikinya? Dia lebih dari permata. Jadi istri juga bukan pengangguran. Istri pun punya bisnis, ya. Bacalah nanti di rumah Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Jadi memang banyak yang harus dikerjakan oleh seorang istri setiap hari di rumah. Sejak dia bangun pagi sampai dia tidur malam, ya. Banyak, ada 2 pekerjaan dia lakukan dalam waktu yang sama, bahkan 2, 3, 4 pekerjaan dia lakukan, dia selesaikan dalam waktu yang sama. Memang agak beda dengan suami. Ya itu sih Tuhan yang sudah ciptakan. Ya. Suami katanya, tapi saya lihat enggak selalu. Ada juga beberapa suami bisa mengerjakan 2 hal dalam satu waktu yang sama. Walaupun kebanyakan suami mengerjakannya itu satu. Ya. Kalau menurut penelitian dan pengalaman memang saya perhatikan istri itu bisa 2-3 pekerjaan dilakukan dalam satu waktu yang sama. Tapi saya mau bilang istri jangan sombong ya. Kalau memang istri bisa seperti itu Tuhan kok yang nyetel. Bukan karena kita hebat. Amin. Amin. Karena begini, kalau istrinya gesit, biasanya suaminya gimana? Ngaku aja lah. Kalau suaminya gesit biasanya kalau istrinya gesit biasanya suaminya harus gesit. Nggak mau ngaku. Kalau istrinya gesit biasanya suaminya lebih yang di pagi lebih pada ngaku tuh cepet jawabnya. Kalau suaminya gesit istrinya lelet. Itu mah saudaraku bawaan temperamen ya. Kita mengenal ada beberapa temperamen ya. Tapi saya percaya begini, gak usah kita nggak ngaku-ngaku aja. Karena memang Tuhan berikan itu pasangan tuh yang untuk melengkapi. Ya. Jadi kalau istrinya pendiam, suaminya biasanya
Kalau suaminya pendiam, istrinya biasanya, nah biasanya begitu. Rata-ratanya, walaupun kadang-kadang ada pasangan-pasangan yang agak mirip gitu. Kalau suaminya hemat, istrinya biasanya, nah gitu, memang begitu saudara. Ya, kebanyakan begitu. Ya, kalau suaminya yang dominan, istrinya yang lebih stabil biasanya. Tapi kalau suaminya yang stabil, istrinya yang Jadi memang saudara, baik suami dan istri masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kelemahan. Kita perlu belajar bagaimana memahami kekuatannya apa, kelemahannya apa. Supaya kekuatan suami itu bisa dioptimalkan. Ya, dan kelemahan suami bisa diminimalisir. Tapi baik kekuatan maupun kelemahan, kan kita sudah belajar. Tuhan ubah kita dari manusia lama jadi manusia yang baru. Jadi baik kekuatan maupun kelemahan sama-sama kita mesti serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan tetap ubahkan. Kenapa? Karena kekuatan kita sebagai manusia yang biasa cenderung membuat kita kepedean, jadi sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Siapa misalnya yang ngerti bahwa dirinya itu akal sehatnya jalan gitu ya. Orang jalan akal sehatnya. Lebih jalan akal sehatnya daripada emosinya. Biasanya kalau ngerjain tugas-tugas tuh lebih cepat selesainya. Ya, kerjaan, tugas-tugas ya. Tapi kalau yang punya kekuatan di emosi biasanya dia jago di dalam pendekatan sama orang. Penyesuaian dirinya bagus. Gitu. Tapi saudara tetap ya, baik kekuatan kita, baik kelemahan kita, semua kita mesti serahin sama Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Karena kekuatan kita tuh suka bikin kita jadi sombong. Gak perlu Tuhan, gue mah pinter. Ngitung cepet, bikin rumus-rumus untuk problem solving juga pinter. Jadi kalau ada masalah kita cenderung selesaikan aja sendiri. Mesti nanya sama Tuhan. Kita gak terbiasa bergantung kepada Tuhan. Jadi kita mengerti ya, tadi saya udah bilang kekuatan maupun kelemahan kita serahkan sama Tuhan supaya Tuhan ubahkan kita. Di dalam segala sesuatunya kita tidak menjadi sombong, tidak mengandalkan diri, tidak menjadi minder, dan tidak mau melakukan apa-apa. Nah ini kontrasnya, satu sisi kepedean, jadi sombong, arogan, ngerasa benar terus, gak mau disalahin, susah dikasih masukan. Di sisi yang lain minder, gak percaya diri, jadi lemah, jadi pasif, jadi tidak mau ngerjain apa-apa. Ya dua-duanya buruk. Ya, bagaimana bisa melakukan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan optimal? Jika kejadian yang ini atau yang ini, itu yang terjadi pada kita. Jeleklah dua-duanya. Ya kan? Nah jadi bagaimana semuanya kita serahkan kepada Tuhan, kita minta Tuhan ubahkan kita. Jadi ingat saudara ya, kita punya kekuatan ataupun kelemahan. Dua-duanya perlu Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, Tuhan benarkan untuk tujuannya, bukan untuk tujuan kita. Kembali istri adalah penolong. Tuhan memang beri hikmat kepada dia untuk mengerjakan banyak tugas harian supaya bisa selesai. Kedua, istri adalah pelengkap bagi suami dalam membuat keputusan ia, dalam memberikan dukungan emosional, dukungan spiritual, bisa membawa perspektif cara pandang yang baru. Mungkin suamimu kaku orangnya. Kalau udah mikir begitu, begitu aja.
Nggak bisa lihat yang lain, kurang fleksibel orangnya. Biasanya kalau suaminya kaku, Tuhan kasih istri yang lebih fleksibel, lebih kreatif. Atau mungkin sebaliknya, suaminya yang kreatif, istrinya yang kaku. Apapun itu saudara, istri itu pelengkap. Jadi suami harus hargai istri. Istri pelengkapmu, engkau tanpa dia enggak lengkap. Makanya Yesus, Tuhan berkata, Allah berkata, tidak baik jika seorang pria sendirian saja. Aku akan berikan kepadanya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Saya mau tanya nih, suami-suami, istrimu penolong yang sepadan enggak? Sepadan enggak? Wah, kau yang bilang sepadan cuma 2 orang, yang lain merasa tidak sepadan? Ini serius nih, suami-suami, istrimu sepadan enggak? Ngejawabnya rada didorong sedikit gitu ya. Istri-istri, engkau istri yang sepadan buat suami enggak? Harus kita imani dulu. Benar, nomor 1 harus imani dulu. Main iman-iman aja bugem orang, kenyataannya kita sering ribut. Nah, saya mau kasih tahu saudara, sering ribut tuh kenapa ya? Bukannya karena tidak sepadan, tetapi karena kita kurang mengerti siapa diri kita, kita juga kurang paham siapa istri kita. Itu yang bikin ribut, bukannya karena saudara tidak sepadan. Kurang kenal siapa istrimu, kurang kenal siapa suamimu. Jadi pakai pikiran sendiri terus. Jadi ngecap terus, dia mau begini, dia mau begitu. Tuh kan bener kan, bagaimana gue bisa nurut nih istri nih. Bagaimana gue bisa nurut orang dianya lelet kayak begitu. Nah, terus kalau dia lelet kamu apain? Ya gue marahin. Ya kalau dimarahin ya makin lelet dia. Jadi mesti ngerti caranya. Bagaimana kalau suamiku orang stabil, bagaimana mengangkat dia. Jadi banyak kali saudara, bukannya Tuhan tidak kasih penolong yang sepadan. Bukannya Tuhan tidak memberi kepadamu suami juga yang sepadan, karena istri suka bilang begini, kayaknya lihat-lihat pintaran gue, dilihat-lihat gesitan gue, ini itu gue yang ngerjain, jadi suami gue ngapain dong. Jadi istri bisa ngerasa istri itu asal lebih hebat daripada suami. Itu sebetulnya penyakitnya satu, kita kurang mengenal siapa itu istri kita, siapa itu suami kita. Kita juga kurang mengenal diri kita seperti apa. Jadi suka korslet melulu. Itu gara-gara itu. Tapi percayalah, Tuhan udah kasih kita pasangan terbaik. Amin. Terbaik. Amin. Berani bilang terbaik. Terbaik. Cuman saya belum ngerti. Itu saudaraku. Makanya kebanyakan pernikahan ya, kalau mungkin nih udah 25 tahun menikah, mungkin lah sudah lebih mengenal. Tapi 5 tahun pertama, 10 tahun pertama ya, waduh masih banyak cekcoknya. Bukan karena tidak sepadan, tetapi kita kurang mengenal siapa pasangan kita dan siapa diriku ini. Jadi ya tugas kita bersama ya harus lebih saling mengenal. Bagaimana bisa saling mengenal? Harus membangun komunikasi. Kalau saya tanya, kamu ngobrol pasangan bagaimana? Berapa sering ngobrol? Ngomong cuman urusan, nih makanan, udah saya tinggal. Hah? Begitu doang? Kapan mau kenalnya? Engkau nggak akan kenal kalau tidak membangun komunikasi. Dengan Tuhan saja, Tuhan mau kita bersekutu dengan dia, betul? Begitu juga dengan pasangan, harus ngobrol supaya kenal. Ini kalau kayak tadi tuh kejadian tadi, menurut kamu gimana?
Nah kita jadi kenal, oh dia cara pandangnya begitu. Beda ya sama cara pandang saya. Supaya kita kenal, saudara. Ya. Jadi perlulah, makanya Tuhan izinkan kita hidup bersama-sama berpuluh-puluh tahun. Apakah gak ngebosenin tuh? Sebenarnya enggak. Kalau kita bangun komunikasi. Kita juga lihat perkembangan dia. Dia nih kalau kejadian kayak gini dulu. Lain ngomongnya gak begini. Sekarang dia udah berkembang. Sekarang dia sudah jauh lebih rohani. Sekarang jauh lebih matang emosinya. Jadi sekarang beda kesimpulannya. Begitu juga saya lagi dulu nih, kalau ngadepin kayak begini, nggak akan begini ngomongnya. Kita juga alami pertumbuhan. Pasangan kita juga bertumbuh, kita menikmati itu. Makanya mau Tuhan pasangkan kita berapa puluh tahun pun, saya meyakini seharusnya suami istri tidak akan pernah merasa bosan. Amin. Belajar terus, ada sesuatu yang baru terus yang Tuhan lakukan dalam hidup keluarga kita masing-masing. Haleluya. Lalu saudaraku, istri saleh menjadi kekuatan dan penghiburan yang luar biasa buat para suami. Untuk ini mari kita baca saudaraku 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, poin 1 kita ngerti ya saudara, istri harus tunduk kepada suami. Ya. Kapan istri tunduk dan taat ya? Tunduk itu sebagai sikap hati kita tunduk. Taat itu adalah terhadap apa mungkin yang suami minta ya, mentaati. Satu saja, kalau suami minta untuk kita melakukan yang tidak sesuai dengan firman, bagaimana? Mentaati apa enggak? Kalau enggak sesuai firman. Istri-istri taati enggak? Saya mah jangankan yang enggak sesuai firman. Sesuai firman juga saya mah kalau saya tanduk. Enggak ya? Istri? Istrinya diem semua. Males ogah ngedengerin kalau dengar kata tunduk. Keenakan dia, enggak saudara. Aturan Tuhan Yesus tuh adil ya. Karena suami juga Tuhan suruh tunduk kepada Tuhan sebagai kepala, benar enggak? Istri Tuhan suruh tunduk kepada suami. Kalau mudah mana? Lihat suami tunduk kepada Yesus atau istri tunduk kepada suami? Lebih mudah sih lihat istri bisa tunduk gak sama suami. Karena suami masih manusia, masih kelihatan. Tapi suami tunduk gak sama Tuhan, itu Tuhan yang paling tahu. Agak sulit tuh kita menilainya. Karena gak kelihatan. Tapi sama-sama, dua-dua harus tunduk. Ya, Tuhan itu kalau bikin firman gak pernah berat sebelah. Dia tuh adil. Jadi belajar tunduk kepada suami seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Ya. Istri-istri terus harus belajar. Amin, istri. Amin. Supaya kita alami perubahan. Ya, gak bisa banyak yang saya ungkapkan karena kalau diungkapin banyak-banyak waktunya panjang sekali ini cerita ini ya. Bagaimana kita mengimani, kalau kita tunduk sesungguhnya kita mengimani tatanan ilahi. Ini aturan kan dari Tuhan. Kita mengimani enggak bahwa Tuhan itu adil. Bahwa apapun yang dia buat sebagai aturan itu pasti yang terbaik. Saya pernah saudaraku betul-betul nanduk suami saya, betul-betul gitu ya, saya berontak. Tapi
setelah itu terjadi, saya pikir-pikir baik-baik. Dipikir-pikir tetap masih lebih bagus, masih lebih untung kalau saya tunduk sama suami. Itu kesimpulan saya. Jadi saya bilang, iya Tuhan benerlah firman-Mu. Dulu sih saya masih belum ngerti ya, masih agak muda. Ngerasa disuruh tunduk itu kayaknya berat gitu. Kayaknya Tuhan kok gak adil banget sih. Saya disuruh tunduk, dia seenaknya gitu. Dulu ya. Tapi kemudian setelah itu terjadi saya mengambil kesimpulan. Bagaimanapun juga jauh lebih baik apa yang Yesus sudah bicara untuk saya tunduk kepada suami. Amin saudara. Jadi kalau kita melakukannya itu sebagai tindakan iman. Tindakan kasih kita kepada Tuhan. Saya kasih tips sedikit ya. Kalau untuk tunduk kita lagi susah tunduk. Mungkin ada sesuatu dari diri suami yang dia lakukan, yang dia perkatakan yang gak enak gitu di hati ya. Jadi begitu harus tunduk, aduh susah gitu. Ya kalau Tuhan ajarin kita ya ampunin gitu kan. Kalau saya lihatnya gini saudara, udah dah Tuhan pokoknya itu firman-Mu. Aku percaya firman-Mu itu yang paling benar. Sekalipun suamiku ngejengkelin demikian, aku hanya mau tunduk kepadamu. Jadi kalau aku tunduk kepada suamiku, itu karena aku mau tunduk kepadamu. Saya kalau sulit tunduk sama suami, saya perkatakan itu dalam hati saya. Ini karena aku mau tunduk kepadamu Tuhan. Aku tunduk kepada suamiku. Itu kalau lagi ngejengkelin kan susah ya. Tapi saya caranya begitu. Saya pandang Tuhan aja. Sehingga saya bisa tunduk. Amin. Ibu-ibu. Ya, kita bisa lakukan itu. Haleluya. Lalu saudaraku, sebagai tindakan iman dan kasih kepada Kristus, ketundukan yang sukarela. Pada akhirnya kita bisa tunduk dengan sukarela, dengan belajar tunduk, memandang hanya kepada Tuhan. Dan penuh hikmat untuk beri masukan, nasihat dan dukungan. Jadi istri hati-hati ya, kalau kasih nasihat, boleh gak istri kasih nasihat, kasih masukan sama suami? Ya boleh lah ya. Apalagi kalau suami kita pas mentok gitu kan, pas aduh apa nih, mungkin dari istri dapat masukan boleh, tapi hati-hati ya istri ya, kasih masukan juga doalah sama Tuhan. Jadi bukan hanya suami yang harus doa, istri juga harus doa, jangan kasih masukan yang salah. Contoh siapa yang kasih masukan salah, yaitu Hagar, Sarah, betul? Dia kasih masukan sama Abraham, udah aja kawin aja tuh sama mbok saya tuh, si Hagar tuh. Supaya kamu punya anak, salah besar. Ya. Jadi hati-hati ya istri ya, kalau kasih masukan sama suami juga berdoa. Terakhir, bukan terakhir ini, masih ada lagi. Membesarkan anak, mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sesuai firman, sesuai tuntunan roh, dengan sehati, suami istri harus sehati. Ya, sehari-hari sejak anak kita masih kecil. Tadi saya sudah cerita soal Ayub ya, betapa buruknya kalau kita lupa mendidik anak-anak kita. Karena ada orang tua bilang begini, urusan anak mah gampang, gedein aja. Hah? Saya pernah dengar itu, gedein aja, iya udah anak mah kasih makan aja. Kasih makan juga dia gede, ntar udah gede juga dia bisa sendiri. Oh enggak semudah itu saudara-saudara. Kita bukan orang-orang yang menganut prinsip seperti itu. Tinggal kasih makan entar gede sendiri, bukan. Ya, tapi kita harus mendidik anak, melatih, mengarahkan, membimbing dengan benar, dengan kasih yang besar dan disiplin yang tinggi. Saudara, kalau kasihnya besar, disiplinnya kurang, anak kita jadi bagaimana? Kasihnya besar, disiplinnya kurang, anak kita jadi anak yang bagaimana? Manja, gak tough, gampang nyerah. Tapi kalau kita didik anak kita disiplinnya tinggi, tapi kurang kasih sayang, anak kita bakal bagaimana?
Didisiplin yang tinggi, tapi kurang kasih sayang. Anak kita jadi gampang memberon. Jadi anak-anak pemberontak. Jadi hati-hati ya orang tua ya. Kasih kita kepada anak harus besar. Dan mereka dididik dengan disiplin. Jangan jadi orang tua gampangan, tanpa kontrol atau sedikit saja kita mengontrol. Atau juga jangan jadi orang tua otoriter yang sedikit kasih sayang. Ya, kasihan anak-anak kita ya. Saya rindu membawa kita membaca Efesus 6 ayat yang keempat. Bunyinya demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran kita jangan ajaran diri kita sendiri ya saudara ya. Nasihat kita jangan nasihat diri kita sendiri, tapi ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya dari firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Itu yang penting ya. Sekarang peran anak. Anak penting untuk hormat dan taat kepada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi taat orang tua juga bukannya segala macam mau orang tua anak harus taati saudara ya. Kita sebagai orang tua juga nggak boleh begitu. Kan firman ngajarin kamu taati mama papamu, tapi baca yang benar ya. Taati orang tuamu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan mau-maunya orang tua sendiri. Semua harus kita bawa kepada firman, semua harus kita bawa kepada firman, ya. Jadi makanya saya tulis di bagian B itu saudara, ketaatan ini tidak mutlak diikuti. Kalau ketaatannya itu orang tua kita yang mengatakan hal yang salah, mengajarkan yang salah, melakukan yang salah, baiknya anak tidak mengikuti. Jadi ketaatan ini ketaatan kepada Tuhan. Misalnya orang tua nyuruh kita nyuri, orang tua nyuruh kita jadi kurir narkoba, kan kita tahu itu nggak benar. Jangan mau ikutin kalau yang diajarin yang nggak benar. Benar, saudaraku? Harus yang benar sesuai firman. Maka Tuhan ajar kita hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan hanya anak kita disuruh tulus. Apa yang disuruh suruh ngikutin, nanti giliran nggak bener suruh ngikut juga nggak boleh. Makanya kita ajarin anak kita untuk cerdik, ya tahu membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar. Kalau nggak benar jangan diikutin. Ya artinya dengan kasih, dengan hormat menyampaikan ke orang tua, Pak nggak salah papa nyuruh saya begitu. Itu kan gak sesuai firman. Kok papa nyuruh saya melakukan yang tidak sesuai firman? Gitu. Tapi kita tetap belajar menghargai orang tua kita, saudara. Kita yang sudah berkeluarga juga ya, kita punya orang tua. Yang sudah tua tentu kita harus terus menghargai orang tua kita. Kita bicara dengan hormat ya. Memperlakukan dengan bermartabat. Menghargai juga pengalaman dan hikmat orang tua kita. Pokoknya mumpung orang tua kita masih hidup, saudara, benar-benar sayangin ya. Karena kalau nanti orang tua kita udah nggak ada, kan udah lain lagi ceritanya. Sayanginlah, walaupun ya kita tahu ada korban-korban yang anak-anaknya harus lakukan, harus korban perasaan kadang-kadang ya. Misalnya orang tua baru habis dikasih makan, habis itu ditanya sama temen, udah makan mak? Belum. Padahal tadi udah dikasih makan. Dikirain kita anak kurang kasih makan sama orang tua. Ya kita memahamilah kalau orang tua kita sudah ada di dalam kelemahan, tapi yang penting sayangi, hormati selama dia masih hidup. Terakhir saudara, ini udah lewat waktu nih saya ya. Bagaimana dengan mertua, ipar, ada cucu, bisa jadi tinggal serumah atau beda rumah ya. Kembali saya ingatkan bahwa ketika
seorang pria dengan seorang wanita membangun satu keluarga yang baru, maka prioritas dari wanita itu, prioritas dari pria itu bukan lagi kepada papa mama atau mertua. Prioritas pertama dia harus beri kepada pasangan. Itu yang firman mau ya, dan itu juga yang saya ajarkan di dalam bimbingan pernikahan. Prioritasmu sudah berubah. Bukan lagi orang tua atau mertua. Jadi yang jadi orang tua, yang jadi mertua harus ngerti. Kok anak saya beda ya, lagi belum kawin sama sesudah kawin. Ya pasti beda, pasti beda. Karena dia sudah jadi satu keluarga baru. Tapi buat anak ya, yang baru saja menikah, tetap loh sayangin orang tua. Jangan dilupain gitu aja. Abong-abong kita mengasihi pasangan kita, lupa ya ke orang tua minta tolong kita juga sungkan, males-males memenuhinya juga jangan, tetap memberikan perhatian kepada orang tua ya. Satu lagi yang terakhir saudaraku, apapun masalah dengan ipar, dengan mertua, dengan mantu, apapun ayatnya kita mau baca ini yang terakhir ya. Kita baca dari Roma 12 ayat 18. Tim PW mari maju ke depan. Ayatnya berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu terjadi, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, cekcok-cekcok adalah dalam keluarga, tapi biarlah cekcok yang besar tuh harusnya jadi kecil dan jadi hilang. Jangan cekcokan kecil jadi tambah besar. Amin saudara, maka firman ini bilang sedapat-dapatnya. Kalau itu tergantung daripadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam keluarga kecil, dalam keluarga besar, dalam keluarga gereja ini saudaraku ya. Yang kecil-kecil udahlah jangan dipermasalahkan. Yang besar diperkecil lalu hilang. Amin saudara-saudara. Jadi perenungan kita adalah apakah kita sudah menjadi suami, sudah menjadi istri, sudah menjadi anak-anak, sudah menjadi anggota keluarga yang benar seperti yang firman Tuhan ajarkan. Jika belum, mari kita akui di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita ada salah, belum dibereskan dengan keluarga, bereskanlah. Ya saudara ya, dalam kerendahan hati ya, jangan pakai ego-egoan ya. Ego kan udah harus disalibkan. Mari bereskan dengan keluarga, maka keluarga kita dipulihkan dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari semua kita mau datang kepada Tuhan. Nyanyi lagu apa ya? Ya, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini. Dengan sungguh-sungguh kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan. Jangan bilang nasi sudah jadi bubur, enggak ada itu. Dalam kamus Alkitab tidak ada itu. Semua masih ada kesempatan bagi Tuhan untuk mengubahkan keluarga kita. Maka berkah kehidupan tercurah selalu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah saudaraku. Lagi kita ucapkan, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan masing-masing secara pribadi. Saat ini jangan berpikir, apa ya salahnya pasanganku?
Apa ya salahnya? Mertuaku, saudaraku, anakku, jangan. Hari ini mari kita bertanya, apa ya salahku? Minta Tuhan mengubah setiap kita. Jangan menunjuk orang lain. Kalau mau menunjuk, tunjuklah diri kita masing-masing. Tuhan, apa salahku? Tuhan, apa kelemahanku? Apa kekuranganku? Apa yang Engkau mau ubah dari hidupku ya Tuhan? Mulai dari aku, sehingga keluargaku alami pemulihan. Mulai dari aku, apa yang Engkau mau aku lakukan. Silakan berdoa masing-masing dalam kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau di hati kami, di pikiran, di perasaan kami dan keinginan-keinginan kami seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang Engkau ajarkan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah mulai hari ini firman-Mu yang bercahaya, firman-Mu yang menjadi kerangka dalam hidup kami. Firman-Mu tempat di mana kami bercermin apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku ajarkan, apa yang menjadi keputusanku, apa yang keluarga kami harus kejar. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini gak usah ada doa syafaat. Saya mau beri kesempatan suami istri berpegangan tangan, berdoalah bersama-sama. Saya minta suami yang berdoa, apapun pergumulan dalam hidup keluargamu, suami berdoa, lalu kemudian jika ada yang mau ditambahkan, istri boleh menambahkan di dalam doanya. Yang ada di sini, silakan ketemu sama istri, sama pasangan. Berdoa saudara, jangan berdiam diri. Ya, pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu, jangan pasif, jangan diam saja. Tuhan mau kesatuan hati suami istri, meminta sungguh kepada tahta kasih karunia Tuhan, maka Tuhan sanggup mengerjakan. Setiap keluarga kita, Dia melihat kerendahan hati kita, Dia melihat kesepakatan suami istri, dan Dia akan turun tangan. Saya beri kesempatan, silakan hampiri istrimu, hampiri suamimu, berdoalah. Buat saudara yang tidak ada suami istri, jika di sebelahmu ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, berdoa. Buat keluargamu, jika engkau hanya datang sendiri dari keluarga, engkau bisa berdoa sendiri kepada Tuhan. Waktu saya berikan, berdoa.
kehidupan tercurah selalu. Datanglah Curahkan kerajaan kehidupan yang dari jadilah kehendak Jadilah kehendak-Mu Allah di dalam keluarga kami setiap Tuhan. waktu. Di dalam keluarga kami Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Bila Tuhan Janjikan menjadi dengan iman-Mu, kepala sepenuh hati-Mu. maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, Amin. jadilah kehendak-Mu. Tuhan lagi setiap waktu. Keluargaku Mari semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi. bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku, Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Amin Tuhan Yesus. Kami minta perkara ini dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang paling dalam untuk mengerti visi-Mu bagi keluarga kami masing-masing, untuk mengerti nilai-nilai kerajaan sorga boleh terjadi di dalam keluarga kami masing-masing. Maka yang tidak benar Tuhan Kau benarkan, yang menyimpang Tuhan Engkau luruskan. Oh, yang ada dalam keadaan sakit di hatinya, di pikirannya, di perasaannya, sembuhkan dalam nama Yesus. Maka Tuhan terangi hidup kami masing-masing, terangi keluarga kami masing-masing. Kami yang percaya, kami tahu Engkau jamah keluarga kami tepat pada waktu-Mu. Pengubahan itu terjadi, perubahan demi perubahan terjadi. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Maka keluarga kami bukan lagi seperti neraka adanya, tapi keluarga kami Engkau ubahkan menjadi surga, menjadi tempat kebenaran-Mu diaplikasikan, menjadi tempat sukacita dialirkan, menjadi tempat damai sejahtera, damai sejahtera melingkupinya setiap hari. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, sebentar pulanglah engkau membawa damai sejahtera dari Tuhan. Jadilah pembawa-pembawa damai di dalam keluarga masing-masing. Maka Tuhan yang akan membuat engkau penuh dengan sukacita ilahi. Hatimu sendiri terus dilingkupi damai sejahtera. Engkau tidak pernah menjadi kering atau layu. Engkau terus diberi hidup dan hidup, semangat untuk berkarya, semangat untuk membimbing, semangat untuk menjadi penolong di dalam keluarga masing-masing. Terpujilah Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk terlebih dahulu saudaraku, kita mau melihat beberapa pengumuman sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oke, saudaraku, demikian ada pengumuman nih mengenai retret keluarga GKPI 2026
ini akan diadakan di hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 16 Agustus, dengan biaya kurang lebih 400.000 per orang. Tempatnya itu di Puncak Sukabumi. Nanti info lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Kusumo. Saudaraku, ini retret udah lama kita nggak ngadain ya. Jadi mari saudaraku, kami turut mengundang saudara-saudara untuk ikut untuk mengikuti retret keluarga ini. Demikian pengumuman. Saling mengasihi anugerah ilahi, firman-Mu jadi pelita di langkah kami, berpegang teguh pada janji-Mu yang suci. Jadikanlah keluarga kami berdiri di atas batu karang. Yesus Kristus, Engkaulah kepala kami. Kasih-Mu menyatukan kami selamanya. Ayah, jadi nahoda dengan bijak, bimbing keluarga dalam doa dan firman-Mu. Ibu, jadilah penolong yang setia dalam damai cinta dan sukacita-Mu. Jadikanlah keluarga kami berdiri di atas batu karang. Yesus Kristus, Engkaulah kepala kami. Kasih-Mu menyatukan kami selamanya. Kami satukan hati dalam satu tujuan, muliakan nama-Mu, jadi saksi-Mu di dunia. Biarlah rumah kami jadi tempat Engkau bersemayam, hadirat-Mu penuh. Ya, saudaraku, sekian pengumuman kita hari ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Teman terima berkat.